Sebentar saya siapkan rekamannya dulu. Persis jam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, sehat jenengan Ibu. Maaf tadi tidak bisa jawab, saya lagi jawab Pak, tadi tidak bisa jawab. Saya tidak di UGD Pak, bukan saya yang di Japri Pak. Yang Saya di memang UGD kurang tadi sehat siapa tapi Bu? tidak di Siapa? UGD. Bu. Oh ya, ini Enggak rekaman tahu. sudah bisa ini. Oke, saya ini dulu ya. Kita mulai dulu ya, Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pak Amir baru dari perjalanan ya Pak Amir ya. Selamat bergabung di ruangan ini. Dan teman-teman sekalian, terima kasih sekali sudah bergabung di ruangan virtual ini. Ruangan ini saya gunakan karena akun Gimit saya yang dari Kemendikbud sudah tidak bisa dipakai untuk rekam, sehingga saya harus mencari alternatif rekaman. Nah, saya pakai ini ya, saya pakai tim. Jadi kami berdiskusi sejak awal. Tadi masuk ada beberapa teman, termasuk Bu Aulia, Bu Mulyani. Jadi kita sebagai anak-anak juga ya, jadi kita juga mencoba supaya kita mendapatkan pengalaman baru begitu. Oh, ternyata ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan. Kebetulan ini juga aplikasi gratis dari Microsoft Teams yang dibuatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semua pengawas diberi ini. Nah, kebetulan ini diberi tahun 2020. Alhamdulillah masih on rekamannya. Karena itu saya puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul di sini dengan sudah lumayan baru. Ada teman-teman kita yang sakit hari ini. Jadi saya cek Japrianya tadi saya salah ya, bukan Bu Lilis ya ternyata. Berarti Bu Lilis kalau didoakan semakin sehat ya. Mudah-mudahan semuanya hari ini sehat dan teman-teman bisa menjalankan aktivitas kita di siang hari ini dengan baik. Teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita ketemu di modul terakhir ya. Tidak terasa ya Bu ya, kita sudah 6 bulan ya. Tentu panjenengan yang Bapak Ibu sekalian yang bersama dengan CGP reguler setiap hari tidak berhentinya melihat LMS. Kalau saya kan tidak begitu begitunya. Kalau direkognisi tidak begitu begitunya. Ya alhamdulillah, beberapa belum saya buka kembali, belum saya lihat kembali, dan yang sudah kami lihat alhamdulillah sudah cukup cukup bagus ya pekerjaan-pekerjaan dari panjenengan. Oleh karena itu juga kita syukuri, mudah-mudahan syukur kita menambah apa ya, nikmat bagi kita. Oleh karena itu teman-teman, kita mulai pada siang hari ini untuk menciptakan rasa syukur yang lain karena kita sudah bisa ketemu di sini. Maka kita mulai pertemuan kita dengan berdoa terlebih dulu. Siapakah teman-teman kita yang siap untuk memimpin doa pada siang hari ini? Monggo. Ada Pak Alfian, Saya, ada Pak. Pak Amir, monggo. Oh, silakan Iya, Pak Pak, Amir. saya, Pak. Pak Amir monggo. Sudah raise hand Pak Amir. Oke, oke, silakan kita berikan pada Pak Alfian, Pak, yang lebih tuanya, lebih Oh gitu, supaya lebih mampu kita. monggo Pak Alfian monggo. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Baiklah, teman-teman sekalian dan Bapak Fasilitator, agar lebih lancarnya acara kita dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Alfian, Pak Amir sudah memimpin doa. Kan dua orang tadi yang memimpinnya setelah Pak Alfian, Pak Amir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang kita inginkan hari ini. Teman-teman, sebelum saya buka share screen sambil nunggu kiriman dari saya nih,
modul sudah di hampir penghujung ya teman-teman ya, di hampir penghujung modul kita. Sebagai fasilitator, apa kesan Bapak Ibu? Sebagai CGP rekognisi, apa kesan Bapak Ibu? Sebelum kita mulai ke sini, sebelum ke ruang kolaborasi 3.3, mungkin ada yang bisa berbagi cerita nih. Pertama sebagai fasilitator, yang kedua sebagai CGP rekognisi. Apa sih yang kemudian Bapak Ibu peroleh? Pak Alfian sudah acungkan tangan, silakan Pak Alfian. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebagai fasilitator Pak, saya sendiri ya Pak ya, terutama saya pribadi awalnya merasa sebagai fasilitator kita kan harusnya memfasilitasi, kan seperti itu. Kita tidak bukannya kita lebih pintar dari CGP, bukannya kita lebih memahami materinya, tapi kan kita memfasilitasi mereka agar mereka bisa berdiskusi dan memahami modul per modul bersama teman-teman yang lain, kan seperti itu. Nah, akan tetapi ternyata di tengah perjalanan kebanyakan mereka Pak CGP dan juga bahkan PP sendiri menganggap kita itu lebih segala-galanya dari mereka. Seolah-olah kita ini jadi narasumber seperti itu, seolah-olah kita ini jadi instruktur seperti itu. Nah, dengan demikian kita terpaksa Pak, kita terpaksa memperkaya pengetahuan kita, kembali kita mengulik modul per modul itu, kita pahami seperti itu kan, kita ingat-ingat lagi pembelajaran kita dengan fasilitator sebelumnya ketika kita ketika kita masih calon pengajar praktek atau calon fasil seperti itu Pak. Jadi paksa kita mempersiapkan diri dan kita memang harus memahami dan ikut sedikit banyaknya juga melakukan apa yang mereka lakukan seperti itu Pak. Nah, itu sebagai kesan saya sebagai fasilitator Pak. Iya, oke, sebagai CGP rekognisi. Iya, sebagai CGP rekognisi saya sepertinya dikejar-kejar waktu Pak, seperti itu saya pribadi. Karena kita kan tugasnya banyak ya, jadi sebagai kepala sekolah iya, sebagai guru juga menggantikan guru yang nggak hadir juga. Kemudian ada tugas tambahan selaku ketua K3S di kecamatan juga, seperti itu kan. Jadi ketua Kombel juga. Nah, jadi kawan-kawan di kecamatan pun menganggap kita ini tahu semuanya tentang kurikulum Merdeka karena kita sudah masuk program GGP. Padahal kita tahunya sedikit-sedikit kan seperti itu Pak. Jadi mereka beranggapan kepada kita itu mereka itu menganggap kita tahu dan mereka selalu bertanya gitu kan kepada kita, selalu melimpah terhadap tentang kurikulum, tentang perubahan-perubahan ini mereka pasti Bapak Alfian bisa nih seperti itu Pak. Jadi dengan kesibukan kita seperti itu, terkadang saya kedodoran dalam tugas-tugas sebagai CGP rekognisi. Seperti kemarin Bapak ingin mengingatkan bahwa tugas saya di modul 2.1A, 2.2B, 1B belum lengkap seperti itu Pak. Iya. Ketika saya mengingatkan, sebenarnya saya sudah berpikir ini pasti teman-teman sibuk ya, tapi ya itulah, saya juga mengingatkan supaya nanti tidak di akhir itu tidak banyak hutang begitu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Alfian, terima kasih. Di bawahnya Bu Lilis ya, Bu Lilis nomor 2 ini, silakan Bu Lilis. Pak Alfian terima kasih. Ditutup angkat tangannya Pak Alfian. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Pak, tadi dipanggil saya tidak menjawab karena memang agak jauh di laptop. Kemudian memang dari ICPD juga Pak, saya memang sakit tetapi tidak terarah saya berinteraksi di sini. Jadi semoga doa kita semua dijawab Allah. Amin amin ya Rabbal. Amin amin amin. Pengalaman sebagai fasilitator Pak ya.
Kebetulan alhamdulillah bersama Bu Marjeni juga bersama Bu Wa juga bersama Bu Lelia Mas, ini yang kedua buat kita Pak, pengalaman menjadi fasilitator. Yang akan menjadi fasilitator sekarang ini di awal ada kebahagiaan yang bagaimana ya ketika di bersama CGP gitu Pak ya, di modul 1.1 sesi 1 saya minta antar CGP gitu Pak ya, lama sekali ada yang raise hand Pak. Setelah itu ada satu orang raise hand gitu, orang saja saya minta bersuara menyatukan saja, itu pun masih senyum-senyum malu-malu gitu itu luar biasa benar. Ini CGP tidak ngomong, tidak berani ngomong, bagaimana gitu. Dengan satu kalimat yang terbatas disampaikan oleh CGP, saya langsung komen Pak, wah Masya Allah keren sekali apa yang disampaikan Bapak tadi. Nah mulai dalam perjalanan selama sesi 1, setelah itu mulai ada yang bicara. Walaupun kalau tadinya masih senyum-senyum malu-malu, berani. Sekarang di akhir-akhir ini Pak, hampir tidak bisa menghentikan Pak mereka berbicara. Itu luar biasa sekali. Ada kebahagiaan tersendiri gitu, perjalanan CGP dari awal sampai ke sini sampai modul 3 gitu Pak ya. Itu benar luar biasa. Kadang-kadang senyum sendiri Pak, ingat bagaimana mereka begitu malu, berani, begitu ragu-ragu di awal-awal, sekarang hampir tidak bisa menghentikan kalau mereka sudah berbicara. Senang sekali dalam perjalanan itu Pak ya. Itu memang bagian sekali tidak bisa dinilai dengan uang atau apapun gitu Pak ya. Keren bisa yang saya hadapi itu. Ya. Kemudian sebagai cek kognisi, benar kita juga memang dengan tugasnya belum mengalami menjadi tugas CGP itu berat gitu ya Pak ya. Tugas-tugasnya kita harus berkolaborasi, kita harus menyediakan kadang-kadang sekian lama untuk rekaman gitu Pak ya. Tapi menarik juga Pak, kita bisa merasakan apa yang dialami CGP gitu Pak. Ini loh yang dialami CGP, kita selama ini biasanya menilai gitu loh. Nah sekarang kita rasakan juga apa yang mereka itu loh Pak, pengalaman saya yang indah gitu Pak ya. Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih luar biasa. Terima kasih tadi Ibu, saya sebut izin sakit tadi, mohon maaf dan mudah-mudahan sehat justru ya. Tidak apa-apa Pak, memang terlalu sehat kok Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya, teman-teman seperjuangan di grup ini khususnya. Ya jadi kalau bercerita sedikit Pak, di kegiatan PGP ini saya memulai karir ya, sebagai PP waktu itu Pak. Jadi karena sebagai PP Angkatan 4 Kabupaten Padang Pariaman. Nah sebagai PP itu kita bertemu dengan CGP ketika PI, pendampingan individu dan lokakarya. Nah itu istilahnya kita melihat langsung dan berinteraksi secara offline dengan CGP, jadi betul-betul rasa yang muncul itu adalah kedekatan yang begini ya ternyata menjadi PP di sini di kegiatan PGP ini. Nah kemudian lanjut menjadi fasilitator seperti yang Bu Lili bilang, alhamdulillah ini sudah 2 angkatan 9 dan 11, itu pesonanya beda lagi Pak. Jadi kita memahami modul-modulnya secara teoritis begitu ya Pak ya. Seperti yang Pak Amir bilang, bukannya kita jadi instruktur, tapi pengalaman di PP itu sangat besar pengaruhnya ketika kita aplikasikan, mensinkronkan antara kenyataan di lapangan dengan teritori yang kita baca. Jadi kita membaca lagi, memahami lagi modul per modul, dan itu luar biasa karena ilmu-ilmu yang ketika menjadi PP dan ketika menjadi fasilitator saat ini dan sewaktu menjadi PP itu berbeda sekali menurut saya. Jadi kita di fasil ini kita memahami teorinya juga dan berinteraksi secara daring dengan CGP kita, tapi itu tidak mengurangi kedekatan emosi antara kita dengan CGP kita masing-masing. Jadi kita menguasai modul per modul dan juga melakukan dekat dengan CGP kita dalam artian mendorong untuk menyelesaikan tugas, mendorong untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi dan sebagainya. Nah, ketika
menjadi CGP rekognisi itu ternyata beda lagi rasanya Pak. Nah seperti yang Bu Lili bilang, ternyata begini ya rasanya menjadi CGP. Saat menjadi fasil di satu sisi kita mengatakan silakan Bapak Ibu mengerjakan, jangan lupa ya tugasnya, jangan lupa ya hasil diskusi tadi diunggah di ruang kolaborasi. Nah ketika kita sendiri melaksanakan itu, wah itu beda sekali rasanya Pak. Jadi betul kami sampai berkumpul itu 3 kali di pertemuan. Jadi meskipun PP itu angkatan darat ya Pak, Iya, nah kami ini fasil nih angkatan angkatan udaranya, udara ya. cuman beda-beda sense-nya begitu Pak. Kami berkumpul kebetulan sekolah kita berdekatan, Bu Lili, Bu Netwa, dan Ibu Lelia, kita mengerjakan tugas untuk mereka. Yang luar biasa menurut saya Pak. Betul kata Bu Lili tadi, teman-teman di sekolah yang sudah menjadi penggerak pun sampai berkomentar. Nah, gitu rasanya memang menjadi GP, menjadi CGP kata oh begini ya. Itu pengalaman yang tidak bisa kami lupakan Pak, begitu. Walaupun sebelumnya saya dengan Bu Lili juga alhamdulillah sempat berbagi tentang coaching ini ya Bu Lili di supervisi sekolah dalam persiapan PKKS. Tapi mudah-mudahan segalanya berjalan lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara 3 ya tadi ya, kita 3 ya Pak Amir ya, dan Bu siapa ini yang nomor 1 ini. Kita lanjut dulu ke ini, nanti dengan saya kasih Bapak Ibu saya kasih kesempatan lagi, karena kalau kita diskusi itu semuanya nanti ini tidak terselesaikan. Baik, nanti Pak Amir dan teman-teman yang present nanti saya berikan kesempatan nanti ya. Terima kasih banyak. Tapi intinya insya Allah sama ya. Jadi dari sini saya memperoleh kesimpulan bahwa pengalaman jadi angkatan udara dan angkatan darat itu berbeda, apalagi merasakan menjadi ini ya, menjadi prajurit tadi kalau saya ini kan, jadi angkatan udara sudah, jadi angkatan darat sudah, dan kemudian jadi prajurit merangkap angkatan udara. Oh, bagaimana tuh rasanya? Saya juga tidak bisa merasakan karena saya sejak angkatan 2 ya Bapak Ibu, tahun 2020 itu dibuka angkatan pertama, tapi saya masuk angkatan 2 menjadi fasilitator, tidak PP. Dari fasilitator kemudian menjadi instruktur di angkatan berikutnya sampai sekarang. Dan justru saya alhamdulillah dapatnya direkognisi, karena ketika berada di fasilitator juga setiap hari melototi ini, tapi kalau direkognisi kan tidak sudah, karena ini sudah dewasa ini. Jadi sudah dewasa semuanya. Baik, jadi saya jarang berkomunikasi. Kalau Ibu dulu saya jadi fasilitator, setiap habis subuh atau sebelum subuh saya pegang laptop selama 45 menit memberi instruksi, menilai setiap hari selama 9 bulan dulu angkatan 2. 9 bulan bukan 6 bulan. Oh, itu rasanya mata itu pedes ya. itu setiap hari memberi instruksi dan mengoreksi, itu saya lakukan setiap habis subuh atau sebelum subuh ya. Itu pengalaman saya, mungkin yang lain berbeda. Baik, kita lanjutkan. Ternyata kita sudah sampai di modul akhir. Ini sesi pengelolaan program yang berdampak positif pada anak. Teman-teman sekalian, di sini panjenengan diarahkan betul di angkatan ini nanti ada diarahkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Dan itu arahnya kalau pemimpin pembelajaran tidak hanya menjadi guru, tapi juga bisa menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu modul 3, paket modul 3, terutama paket modul 3.3 ini betul-betul akan menjadi bekal kita menjadi pemimpin pelajaran. Tapi di sana tadi sudah ada teman-teman yang jadi kepala sekolah tadi. Jadi kalau ini tinggal aplikatif yang sudah kepala sekolah. Nah, mungkin itu nanti akan didalami teman-teman yang kepala sekolah, Pak Amir ya, Pak Alfian tadi ya yang kepala sekolah ya. Pak Alfian atau Pak Amir tadi ya. Mungkin itu nanti didalami, terutama begini teman-teman, saya di lapangan nih, ada teman-teman CGP yang muda kemudian sudah ada jadi kepala sekolah, ada sih yang berkomentar positif, oh Pak ternyata bagus ya, karena kemampuan manajerialnya kurang dalam tanda petik, tetapi sebenarnya kemampuan lain yaitu kompetensi komunikasinya, kemudian bagaimana pengambilan keputusannya itu lebih baik, walaupun kemampuan manajerial yang teknis administratif itu tidak bisa. Saya tidak tahu nih bagaimana Pak Amir tadi yang sudah kepala sekolah, sehingga nanti ini kita kupas pengelolaan program
yang berdampak pada siswa itu kan sebenarnya kalau kita lihat kompetensi lulusannya kan guru penggerak menggerakkan komunitas. Berarti di sini kan jelas kita menjadi pemimpin ya. Kemudian guru penggerak melakukan pendampingan kepada seluruh komunitas. Oh, jadi kan sudah mendampingi seperti tugas pengawas kan nomor 2 ini. Kemudian guru penggerak merencanakan. Nah, ini sebenarnya di sini sebenarnya ada kompetensi manajerial, merencanakan, menginisiasi, mengkoordinasikan kerangka program. Berarti di sini ada pengembangan yang dikeluhkan teman tadi ya. Dikeluhkan di Jawa Timur, mudah-mudahan di Sumatera Barat ada ini, apalagi calon guru penggeraknya rekognisi ini sudah kepala sekolah. Ini tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya guru penggerak memfasilitasi, artinya kita tadi sudah bisa menjadi fasilitatornya orang tua, fasilitatornya masyarakat, juga fasilitatornya teman-teman kita. Nah, ini kompetensinya. Maka dari itu nanti kita kupas dari belakang. Saya tertarik kok dari belakang ya, 3.3 guna di 3.1 baru ke 3.2. Karena ini ada keluhan-keluhan teman-teman di Jawa Timur, mudah-mudahan di Sumatera tidak ada ya. Jadi hari ini kita betul-betul akan banyak bercerita, mereview materinya. Sebenarnya di sini disiapkan Padlet ya, kemudian tidak usah, saya langsung ini langsung ke sini. Jadi ini sebenarnya sudah disiapkan Padlet, tapi saya tidak ke Padlet, tapi kita langsung saja nanti curhat 5 ini langsung dijawab per modul dulu ya. Cuma dijawab cuma ini per modul, tapi kita bergerak dari belakang. 3.3 itu nanti siapa, kemudian 3.2 nanti siapa, sampai nanti waktu habis. Karena di sini memang kita tidak sedang menyampaikan materi saya, tapi betul-betul hanya mereview, betul-betul kita mereview. Jadi nanti 3.3 yang judulnya tadi yang seperti itu sudah saya sampaikan di depan tadi, kaitkan dengan aksi nyata ketika Bapak Ibu betul-betul di sekolah seperti apa. Apakah bisa Bapak Ibu itu menjawab keluhan tadi, oh Pak ternyata guru-guru penggerak ini sebenarnya bagus tapi di bidang ini masih lemah. Nah, tadi ternyata manajerial. Padahal di sini di 3.3 ini memang mengasah kemampuan manajerial kan sebenarnya begitu ya. Oke, baik, kita akan mulai karena tadi Pak Amir saya tunda, maka Pak Amir saya beri waktu terlebih dulu ya. Tadi saya tunda ya Pak Amir ya. Saya pending, maka Pak Amir saya. Oke, siap Pak, siap Pak. Kan gak enak tadi sudah ditunda, masa ditunda lagi Pak Amir. Setelah Pak Amir nanti ke Pak Alfian ya. 5 bisa dirangkum Pak Amir. 5 ini pertanyaan tapi di modul 3.3 begitu ya. Oke, silakan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Nah, alhamdulillah kita melihat dari pertanyaan yang di Padlet ini, pada intinya perasaan saya setelah mempelajari ketiga modul itu sangat senang dan bahagia. Senang karena dapat kesempatan memfasilitasi CGP kita, dan juga bahagia juga bertemu dengan Pak Mian selaku fasilitator kami di CGP Rekognisi. Nah, pada intinya Pak, kalau kita lihat yang modul 3.3 yang paling membekas itu adalah bagaimana pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, memang selama ini kita sudah berupaya, karena saya juga selaku kepala sekolah, alhamdulillah sudah masuk periode kedua. Ini program berdampak positif pada murid ini terus yang kita galakkan mulai dari karakternya Pak. Yang biasanya kalau kita kan biasanya di sekolah elemen budaya 3S kita budayakan. Kemudian program-program bagaimana memberdayakan komite sekolah, karena komite sekolah ini walaupun kita di Sumatera Barat terutama di Pasaman tempat saya Pak tidak boleh mengadakan sumbangan komite karena kita ada bantuan BKK namanya, bantuan keuangan khusus dari APBD Kabupaten yang disetor ke provinsi. Nah, atas dasar itu maka mengoptimalisasikan peran komite di sekolah juga agak terkendala kita pada awalnya, akhirnya sampai saat ini bisa kita berdayakan dengan menumbuhkan kesadaran. Karena biasanya dengan adanya sumbangan komite,
otomatis komite setiap ada kegiatan ke sekolah mereka akan diberikan pengganti transport istilahnya. Kalau sekarang dengan adanya lagi tidak ada pengganti transport buat komite, namun atas kesadaran sendiri karena kita upayakan bahwa yang komite kita ini berasal dari orang tua siswa yang dekat dengan lingkungan sekolah kita. Sehingga ketika kita undang mereka datang secara spontan, itu yang sangat membahagiakan sekarang, Pak. Nah, kemudian program pembelajaran yang kita upayakan, bagaimana program pembelajaran yang berdiferensiasi bisa terlaksana di kelas, guru-gurunya juga paham, otomatis saya selaku kepala sekolah dan tim saya, kebetulan sudah ada guru penggerak kita 5 orang di sekolah yang saya pimpin. Saya berdayakannya sebagai fasilitator pada guru-guru yang lain, supaya mengimbaskan apa yang telah dapat selama ini, Pak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak, yang program yang berdampak pada murid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih butuh pendalaman sedikit nih terkait dengan materi mana Bapak Ibu yang di dari 3.3 ini. Tentu ingin saya lakukan pendalaman sedikit, kira-kira 3.3 ini layak enggak di-share ke teman lain, Pak Amir? Pak Alvin, sangat layak, Pak. Sangat layak, Pak. Ya, Hmm. sangat layak karena ini memang ini yang inti dari semua modul kita nampaknya, Pak. Kan itu. Semua modul ada di sini ya, Pak ya? Iya, inti dari kesemua modulnya nampaknya, Pak, memang bagaimana membuat program yang berdampak positif pada murid. Mulai dari awal, mulai dari modul 1.1, bagaimana pembelajaran menumbuh kembangkan anak yang selama ini menuntut jadi menuntun, kan itu. Akhirnya dengan ada program yang seperti ini di program yang 3.3 ini bisa kita simpulkan inilah program intinya sebenarnya, Pak. Gitu ya. Iya. Baik. Tadi Pak Amir kan mencoba untuk mengaktifkan diskusi dengan orang tua murid tadi ya, karena pengambilan dana tadi ya. Kira-kira itu kalau di dalam konsep modul 3.3 itu Pak Amir di bagian mana sih itu sebenarnya yang bisa diterapkan dengan program yang Bapak lakukan tadi? Nah, sebenarnya kita kaitkan, Pak, kita masuk ke yang poin 3.1 yaitu nilai-nilai kebajikan. Ada rasa tanggung jawab, juga partisipasi dari masyarakat. Nah, itu yang saya lihat nilai-nilai, ada nilai-nilai kebajikan dan program kita itu dengan komite. Ya, kita titik fokuskan pada partisipasinya dan juga ada tanggung jawab sebagai warga sekolah juga karena selaku komite. Gitu ya. Baik, ada respon enggak untuk Pak Amir, teman-teman? Ini Bu Murliati dulu, ini yang di atas. Bu Mur, ada respon terhadap modul 3.3 sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, teman kita tadi. Bu Mur, ada respon? Silakan Bu Mur. Bu Mar Yuliati maksud saya. Iya betul, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, Bapak Ibu hebat semuanya, yang terhormat Bapak Fasil. Nah mungkin di sini yang telah disampaikan Bapak Amir tadi, mungkin sedikit respon yang diberikan ya Pak ya, karena ini merupakan bagaimana kita pengelolaan program. Kalau pengelolaan program di 3.3 ini sudah mencakup apakah itu bagaimana kita mengelola semua sumber daya yang ada juga termasuk di sini. Kenapa demikian? Karena 7 modal aset yang akan kita gunakan terangkum sudah dalam kegiatan di modul 3.3. Karena apapun bentuk kita yang akan kita lakukan, sumber biotik, sumber abiotik akan termaktub dalam bentuk-bentuk kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti yang disampaikan Pak Amir tadi, bahwasanya pelibatan orang tua, kemudian pelibatan anak juga, pelibatan semua warga sekolah, itu kan merupakan bisa penggunaan pada modal manusia. Bagaimana kita bisa mengelola, memanfaatkan, mempergunakan dan meletakkannya kepada posisi yang tepat.
Artinya apa? Kita melihat di sini modal fisiknya seperti apa dari tempat atau sekolah yang kita bimbing, yang kita bina, dan bagaimana juga kita memberikan manajerialnya kepada teman-teman kita di sekolah tempat kita itu, sehingga sumber daya yang ada kembali ke apa namanya, kalau untuk yang 3.3 ini kan pengelolaan programnya juga, karena manusia, anak didik sebagai sumber modal manusia yang bisa kita aktifkan, kita apresiasi, dan kita berikan peluang yang sangat besar. Itu mungkin sedikit dari apa namanya respon dari Bapak Amir tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau wali murid tadi ada di modul berapa, Bu, tadi? Kalau boleh diingatkan saya. Kalau menggerakkan wali murid ada 7 aset tadi di modul berapa itu? Kalau aset 3.2 ya, Pak, pengelolaan sumber daya. Jadi kalau disampaikan oleh Pak Amir tadi 3.3 dikaitkan dengan 7 aset yang ada di modul sebelumnya 3.2 ya, gitu ya? Iya betul, Pak. Iya. Oke, sudah bagus sekali. Ini tadi pertanyaan saya mengarah ke sana, Pak Amir. Jadi sudah dijawab oleh Bu Mar Yuliati tadi. Respon yang cukup bagus, berarti kita betul-betul sudah memahami konsep itu ya. Jadi begitu ya kira-kira pertanyaan saya tadi, saya arahkan ke daerah itulah. Oke, ini ada Bu Marjeni. Bu Marjeni, silahkan, sudah raise hand sejak tadi. Bu Mar, silakan ditutup supaya Bu Marjeni naik. Baik, Bu Marjeni, kita akan masuk di 3.3 sebentar, Bu Marjeni. Pengalaman Ibu di sekolah dikit, kemudian nanti gabungkan dengan 3.2 yang sudah tadi dibahas sedikit oleh Bu Marliati ya. Silakan Bu Marjeni. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Izin teman-teman untuk kedua kalinya untuk menyampaikan pendapat di forum ini. Saya setuju tadi dengan disampaikan oleh dengan Pak Amir ya, bahwasanya modul 3.3 ini bukan memandang modulnya tidak penting, tapi modulnya memang kayak modul pamungkas, pengunci aplikasinya sepertinya di sini. Pengelolaan tadi bahasanya Ibu Mariliati. Saya mau berbicara tentang modul 3.3 ini ya Pak ya, khususnya yang berkaitan dengan memperhatikan juga pilihan-pilihan yang dibawa oleh murid-murid, choice ya begitu ya Pak ya. Kemudian juga memperhatikan suara murid, jadi bukan hanya dari atas saja, bukan top down saja ketika kita membentuk program di sekolah, tapi juga memperhatikan juga bottom up, maksudnya memperhatikan suara dari murid-murid atau voice-nya siswa, dan juga kepemilikan atau ownership-nya begitu ya Pak. Jadi ketika kita bicara tentang modul ini, tentang student agency atau kepemimpinan murid di sini, saya mencoba mengaplikasikannya pada kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Nah, kebetulan ini ya Pak, saya sebagai guru membawahi ini sebagai koordinator bidang bahasa di sekolah. Jadi kebetulan saya juga passion saya di bidang ini Pak, maksudnya di bidang literasi, di bidang menulis, saya suka sekali bagian ini, dan itulah yang saya coba akomodir pada para siswa. Jadi dengan mengakomodir melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahasa dan keliterasian. Jadi termasuk dalam menulis, melakukan debat begitu Pak. Jadi kami punya klub debat sekolah yang alhamdulillah sudah sudah berkompetisi di beberapa di sekolah atau di beberapa kegiatan debat bahasa Inggris. Kemudian saya juga bekerja sama memandu para siswa yang tertarik menulis di bidang sebenarnya itu bukan bidang saya sih, yang bidang ini Pak, bidang geologi maksudnya. Jadi tapi saya membantu di bahasa Inggrisnya karena kebetulan itu fak saya. Jadi bekerja sama dengan suatu sekolah ilmuwan Minangkabau. Jadi 4 dari siswa kami itu sudah menulis dan lombanya itu diadakan di luar ya Pak. Jadi mewakili Indonesia ini ceritanya Pak. Alhamdulillah 4 dari siswa kami mengikuti ini, mendapatkan sertifikat internasional di International Union Geological Sciences. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian juga kami punya tim literasi klub literasi sekolah. Jadi ketika ada
event-event menulis seperti ini, para siswa yang tergabung di klub itu sekitar 30-an siswa. Nah, itu kami tinggal meminta dari mereka, nah siapa yang tertarik menulis artikel, ada. Nah, itu ada dari sana. Jadi kita maksudnya insya Allah kita ambil dari sana begitu Pak. Nah, kalau ada yang tertarik mungkin di kegiatan yang lainnya, misalnya kemarin ada yang mewakili kabupaten juga untuk di bidang penulisan juga masih Pak, tentang pemuda pelopor keamanan berlalu lintas tingkat provinsi. Nah, jadi kami ambil dari sana Pak. Jadi ini saya lakukan karena itu tadi, karena juga memperhatikan ketiga hal yang saya sebutkan itu tadi, voice, choice, dan ownership dari para siswa. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Saya ingin ini tadi yang belum disampaikan oleh Pak Amir, makanya Ibu saya minta dari sudut pandang lain, ternyata muncul ya. Kembali ke tadi Ibu menyampaikan tentang student agency yang kemudian ada literasi. Sudah diceritakan konsepnya, tetapi saya ingin mendalami bagaimana Ibu menerapkan supaya betul-betul tiga teori itu betul-betul terlaksana di program literasi. Bagaimana suaranya, bagaimana pilihannya, dan bagaimana kemudian kepemilikannya. Itu ya, langsung fokus ke sana Ibu supaya teman-teman punya juga praktek baik di tempat Ibu. Silakan. Ya, baik. Saya mengambil contoh langsung mungkin ya Pak ya, tentang penulisan geologi seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kami melemparkan hal ini kepada para siswa secara umum ke masing-masing kelas melalui WhatsApp grup kelas, itu nanti yang merespon mungkin tidak semuanya, hanya beberapa siswa yang merespon, kemudian kami kumpulkan. Nah, di sanalah ketahuan ada siswa yang memang pilihannya ke sana begitu Pak. Jadi ketika ini berkorelasi dengan bidang sebenarnya kerjasamanya dengan guru geografi harusnya. Jadi bagi siswa yang mendalami bidang ini, yang maksudnya yang preferensinya ke sini, walaupun mereka ada yang ini bukan bidang saya, ini menulis bidang geologi, tapi bagaimana kita memfasilitasi pilihan ini, memberikan pilihan-pilihan ini dengan backupnya begitu Pak. Jadi bukan sekedar memberikan pilihan saja, tapi tentu saja kita siapkan fasilitasi untuk ini. Oh, Ananda tidak perlu khawatir, ada tim dari Sekolah Ilmuwan Minangkabau yang para pakarnya itu dari UGM Pak, bidang geologi, akan membantu dalam kontennya. Nah, jadi suara-suara atau pilihan seperti ini diharapkan akan menguatkan bagi siswa ketika mereka sudah memberikan pilihannya. Jadi begitu Pak. Nah, yang ownership di sini maksudnya kepemilikan. Jadi siswa ini saya jadikan semacam piloting project-nya. Jadi insya Allah tahun depan ketika ada kesempatan lagi seperti ini, mereka mereka yang sudah memiliki kemampuan, kompetensi di bidang ini bisa diseminasikannya kepada juniornya. Jadi mungkin seperti itu Pak. Jadi 3 hal ini kita satukan di sekolah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih informasinya. Baik, mungkin saya ingin tidak mendalami tetapi mencoba melihat kembali apa yang Ibu sampaikan, kemudian nanti tidak perlu dijawab ya. Jadi teman-teman, kalau itu literasi, ada kemungkinan enggak misalnya anak dibicarakan temanya A, B, C, D, E, berarti Ibu memberi beberapa pilihan tema misalnya seperti itu. Atau mengapa kok kemudian yang dipilih literasi kok tidak numerasi saja, kok tidak olahraga, kok tidak yang lain. Nah, ini anak-anak diajak bicara ke arah sana. Ada kalau itu sudah muncul di sana, berarti penerapan di sekolah itu sudah tepat. Tapi kalau masih itu belum muncul, berarti memang masih butuh kita dalami. Jadi pada intinya tadi saya ingin memberi tekanan, jika itu bersuara, artinya mengapa kita kemudian memutuskan literasi, sebenarnya kita putuskan itu berdasarkan suara anak. Ternyata ini 1, 2, 3, 4, oh berarti pilihan. Tapi kalau suara tentu pilihan itu juga sudah suara. Tetapi lebih saya tekankan bahwa ketika kita menekankan anak bersuara, maka mereka yang memberikan usulan program itu pilihan. Ya, kemudian ternyata tidak bisa bersuara karena belum punya pandangan soal itu. Kemudian kita kasih pilihan nih, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh kemudian sebagian ada yang milih ini. Lah dari situlah kemudian nanti pasti akan muncul student agensinya yang ownership-nya akan pasti muncul begitu ya Bu. Insya Allah kok
Walaupun tadi tidak disampaikan seperti itu, kira-kira sudah seperti itu ya pendalamannya. Jadi ada dua hal besar di modul ini, bagaimana kita merencanakan sesuatu tadi, kemudian menerapkan ketika melakukan perencanaan, betul-betul menerapkan student agency. Nah, tadi yang di 3.2 wali murid yang dicoba untuk disampaikan oleh Pak Amir ya tadi, mengikutkan wali murid tadi, membina wali murid, sebenarnya itu juga bisa digunakan student agency. Student agency itu kata student, memang student harusnya murid, tetapi sebenarnya di sini tidak hanya murid, tapi student ini dalam umum, yang bermakna umum begitu, yang general, tapi sebenarnya bisa itu kepada rekan sejawat, bisa kepada masyarakat wali murid. Jadi student yang diartikan bermakna harafiahnya murid, sebenarnya bisa diterapkan untuk, kalau kita sebagai kepala sekolah, untuk anak buah kita, guru-guru kita, tenaga kependidikan. Kalau kita sebagai pengawas berarti itu arahnya pada guru, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah. Kalau kita sebagai guru berarti itu betul-betul sebagai student diartikan sebagai murid tadi. Begitu penekanannya, supaya ini kaitannya kita dekatkan materi ini dengan tugas kita. Seandainya kita betul-betul menjadi pemimpin pembelajaran, dipilih menjadi seorang kepala sekolah, atau di sini tadi sudah ada kepala sekolah, itu penerapannya seperti itu kira-kira. Jadi kalau pada guru berarti membuat program, student agensinya berarti membuat program, itu teman-teman guru betul-betul dilibatkan, bukan dari kita saja. Pendapat mereka kita dengarkan, kita ajak untuk berbicara. Itu kira-kira penekanan saya yang tadi 2 dari 3 narasumber itu masih belum disinggung ya. Oke, itu kesimpulan 3.3. Kira-kira segitu ya kalau kita mau menerapkan. Baik, kita pindah ke 3.2. Di sini ada fasilitator nomor 125, itu atas nama Ibu Netwa kalau tidak salah ingat ya saya. Ya. Benar Pak. Bu Netwa, kemudian ada Bu Lilis, karena Bu Netwa tadi belum, ini saya kasih waktu Belum. ya sebelum Bu Lilis ya. Silakan Bu Netwa. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu hebat semuanya. Ini mau dijawab ini 5-5-nya Pak, atau langsung ke nanti kaitkan dengan pengalaman Ibu di ruang-ruang kelas ya. Tadi seperti inti materinya. Terima kasih Pak. Kalau untuk nomor 1 ya Pak ya, ini perasaan ini benar-benar senang lah Pak ya, karena kita ini seperti kata Bu Marjeni tadi, berangkat dari PP Angkatan 4, lain lagi suka-dukanya, kemudian jadi fasil di Angkatan 9. Nah, sampai sekarang ini baru terasa Pak, yang gabung 2 ini jadi CGP rekognisi, ternyata inilah rasanya jadi CGP gitu Pak ya. Jadi setelah mempelajari modul ini ya benar senang, bahagia gitu Pak ya, karena banyak dapat ilmu di sini, yang memfasilitasi juga, kemudian sebagai pelaku langsung Pak ya, jadi memahami kita jadinya, oh ternyata seperti inilah yang dimaksud dengan modul. Karena kami waktu take video itu berapa kali itu Pak, waktu mensupervisi itu memang luar biasa dengan Ibu Marjeni, Bu Lili, Bu Lela Masa. Kemudian yang paling membekas di antara modul 3.1, 3.2, dan 3.3 ini ya Pak ya, itu yang modul 3.1 Pak, benar-benar susah itu Pak ya, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai itu Pak ya. Masih susah sekali. Ini yang dilema etika, ini maksud bujukan moral, ini gimana ini mengambil keputusan ini. Memang itu benar-benar harus dipahami Pak ya. Karena sampai hari ini saya potong, sampai berbicara ya, ini masih ada kesulitan sampai Ibu berbicara? Sudah mulai belajar gitu Pak, udah paham wah ini nih begini nih. Tapi untuk mengambil keputusan benar-benar adil itu memang butuh waktu ya Pak, butuh untuk mempelajarinya, gimana kita di posisi itu, kita seandainya di sini, nah gimana posisi itu kita ngambil keputusan tidak ada yang merasa dirugikan gitu Pak maunya. Ya ahli di situ maunya nanti ya Pak ya.
Kemudian yang modul yang ketiga, ada modul 3.1, 3.2 dan 3.3, materi mana yang membutuhkan waktu paling lama, yaitu udah tadi Pak ya, 3 titik yang mengambil keputusan itu. Kemudian nomor 4, dan modul 3.1, 3.2 dan 3.3, materi mana yang paling mau dibagikan ke rekan sejawat itu Pak, yang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu Pak, memanfaatkan aset yang ada di sekolah gitu Pak ya. Ini yang mau dibagikan ke teman-teman biar tidak ada lagi merasa kekurangan ya Pak ya. Kalau di sekolah ini kan saya memposisi sebagai guru, kemudian ada di sekolah swasta itu sudah posisi sebagai kepala sekolah ya Pak. Nah, di situ setelah mempelajari modul ini tadi sudah Bapak sampaikan, alhamdulillah. Jadi kalau ngambil keputusan hendaknya diambil suara dari guru-guru kalau di sekolah ya Pak ya. Kalau sebagai posisi sebagai kepala sekolah itu. Nah, kalau sebagai guru, nah suara siswa, suara murid itu yang didengar ya Pak ya. Berarti kita tidak otoriter sebagai seorang pemimpin gitu, Pak ya. Kemudian dalam modul 3.1, 3.2, 3.3, materi mana sudah atau yang sudah diterapkan itu kalau modul 3.3 Pak, kemarin di sekolah kami sudah melaksanakan P5 itu dalam pemilihan OSIS benar-benar seperti dibuat seperti pemilu sebenarnya gitu Pak, tapi miniaturnya sudah ada KPO-nya Pak ya. Tapi itu semuanya murid-murid siapa mau sudah pakai itu Pak ya, di kelas sudah diminta, sudah agensi juga Pak ya, minta suara anak juga. Siapa mau jadi ketua KPO silahkan promosi seperti itu Pak, silahkan promosikan dirinya kalau benar sudah bisa menghandle sebagai KPO kalau kami Pak ya, karena di kelas. Kemudian promosi lagi siapa yang mau jadi bagian keamanan. Nah, sudah dibagi seperti itu Pak di kelas. Jadi mereka waktu pelaksanaan sudah merasa bertanggung jawab dan benar-benar merasa sudah kayak sebenarnya gitu Pak, walaupun miniatur. Jadi diharapkan nanti mungkin tahun 5 tahun ke depan mereka itu sudah memilih ya Pak, jadi mereka itu sudah tahu seperti inilah rasanya, dulu udah pernah dipraktekkan juga di sekolah. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin dalami di 3.2 tadi Bu Netwa ya. Iya. Bu Netwa tadi ingin membagikannya. Tadi disinggung sedikit tadi, saya ingatkan kembali Bu Netwa, kalau modul 3.2 tadi bicara tentang apa? Berpikir berbasis aset Pak. Oke. Iya. Ketika Ibu ingin melakukan pendalaman dan ingin dibagikan kepada rekan-rekan sejawat, sebenarnya di inti dari yang ingin Ibu bagikan itu apa sih, Bu Netwa? Gini Pak ya, kalau di 3.2, kalau dipandang dari segi lokasi sekolah, dari segi kalau kami memandang kekurangan Pak ya, sekolah kami itu sering banjir Pak. Tahu lah orang sekolah kami itu kan dulunya kata orang itu sawah ya kayak gitu, tiap hujan aja dikit udah banjir. Waktu dulu kami udah tenggelam itu Pak, maksudnya tenggelam di pemikiran, wah nggak mungkin kita bergerak ini. Nah, waktu mulai CGP angkatan 7 ya, angkatan berapa kami banyak Pak ikut program guru penggerak. Nah sekarang itu modal aset manusianya sangat-sangat banyak gitu Pak ya, guru penggerak udah banyak di sekolah kami. Kemudian lagi PP banyak juga. Jadi kami mau bergerak, aset manusianya itu banyak. Jadi itu yang mau diingatkan ke teman-teman, kita tidak usah bertumpu kepada ini banjir nih, nggak mungkin kita siswa kita ikut. Ini nggak mungkin ini. Jadi left behind lah ya Pak ya, yang kekurangan yang ada itu nggak usah berpikir itu. Kalau banjir biarlah banjir, anak kan bisa belajar di luar, nggak harus di dalam ruangan ya. Jangan anak
ikut terbawa juga, merasa terbelakang karena sekolah kami itu bernomor 4 Pak, kalah dari sekolah bernomor 1 gitu Pak. Tapi sekarang alhamdulillah sekolah kami sudah on fire Pak. Oh. Pas on fire udah menyala, kami udah sering ikut lomba, menang juga udah diperhitungkan kan. Jadi maunya di sekolah itu nggak semakin meningkat rasa kita punya aset ini di sini, aset manusianya kuat sekali. Gitu Pak, aset manusia kuat sekali, jangan kita tertinggal di belakang bertumpu pada kekurangan sarana prasarana kurang. Kami aja labor nggak ada Pak, komputer nggak ada, pustaka ya seperti Menara Pisa itu Pak miring, koleksi buku juga sedikit. Nah kami biarkan ya ketawa nih Marjani, ya pustaka kami sedikit. Nah tiap orang datang, ini on the spot ini ya, kenapa bangunannya miring? Wah kami bilang, wah memang seperti itu bangunan kami unik gitu Pak. Jadi rencana yang bagian ini yang benar biar anak-anak semakin bersemangat, dia percaya diri juga. Alhamdulillah kalau prestasi udah banyak sekarang Pak. Kemarin karate juga juara nasional. Anak kami walaupun sekolahnya kalau orang nengok, wah ternyata di kampung ya sekolahnya seperti ini. Nah, jadi kami mau ini yang 3.2 ini Pak, biar kami berpikir aset modal yang kuat itu yang ada pada kami Pak, semangat itu tadi Pak. Kesimpulannya tadi bersyukur ya, memanfaatkan aset SDM ya. Iya. Oke. Iya SDM-nya kuat di situ. Kalau itu betul-betul sudah terejawantahkan seperti itu, diimplementasikan, wah luar biasa nih. Nih, kata kuncinya di situ. Jadi jangan anggap remeh kita. Kalau nganggap remeh berarti kan berpikir berbasis kekurangan ya. Iya Pak. Nah ini karena berbasis aset, banjir pun menjadi potensi. Kita bisa belajar itu sambil berenang. Kan tidak perlu itu beli kolam renang ya, karena sudah ada airnya dan sudah ada kolamnya. Ya bagus luar biasa. Ini kalau ada videonya tentang sekolah di sana dan kemudian dulu bagaimana, sekarang bagaimana, bisa dibagi nih. Ini untuk betul-betul menjadi praktek baik yang luar biasa Bu Marjani. Ini luar biasa Bu Mar. Oke. Masih ada ya enggak nanggapi pandangan Bu Marjani? Saya berikan Bu Lilis Suryani itu urutannya tadi. Silakan Bu Lilis, masih stay tune? Masih ada di Netwa itu Pak. Ya masih di sini Pak. Tadi Bu Netwa Pak ya. Oh iya Bu Netwa ya. Betul. Bu Netwa, ngapunten ya Bu Netwa ya. Oh ya, 125 tadi ya. Bu Netwa. Baik Pak, terima kasih Pak. Saja Pak jawab pertanyaan yang diberikan ini atau langsung kepada Bu Netwa saja Pak? Saya ke Bu Netwa dulu, kita coba lihat respon Ibu terhadap Bu Netwa dulu. Kita dalami sebentar. Baik, sering memang kita temukan bahwa memang banyak kawan-kawan kita yang masih berpikir, aduh kalau itu gimana ya, kok ini masih nggak bisa gitu loh. Kalau itu ini masalahnya, kalau melaksanakan ini lagi masalahnya. Kalau Bu Netwa tadi ingin berbagi modul 3.2 kepada rekan-rekan gitu Pak ya, karena saya diminta mengomentari yang itu, saya akan berkomentar di sana. Yang benar harus kita bagi di modul 3.2 itu kepada rekan-rekan memang mentalnya Pak, mindsetnya gitu Pak ya. Mindset kawan-kawan, kalau kita menata aset itu mungkin tidak terlalu sulit karena itu nampak Pak ya. Mana yang modal manusia yang kita punya gitu Pak ya, mana yang modal sosial, mana yang modal politik, mana yang modal agama dan budaya, mana modal fisik, mana hubungan atau sosial, itu mungkin sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan selesai gitu ya. Kawan-kawan mungkin cukup paham kalau kita berbagi di bagian itu Pak ya, sangat jelas itu mudah dilihat juga, apalagi kalau berkolaborasi mencari modal-modal yang ada di sekolah dan yang ada di lingkungan sekolah. Yang paling sulit itu sebenarnya adalah merubah mindset mereka dari deficit based approach kepada asset based approach. Itu butuh waktu, tidak bisa 1 kali atau 2 kali pertemuan. Karena itu memang menjadi bagian dari kehidupan karakter yang memang menjadi satu dengan diri manusia gitu menurut saya gitu Pak ya. Karena itu memang pelan-pelan yang harus kita perbaiki itu dia. Setiap kita berbicara sesuatu, ayo ini asetnya di mana. Kalau berbicara sesuatu, ayo asetnya di mana. Terkadang kita mau membuat program, itu sulit karena anak kita seperti ini. Nah, cari asetnya di mana, jangan berpikir defisitnya.
memang menurut saya kalau memang kita mau berbagi modul 3.2 itu bagus kalau kita mau berbagi aset 7 aset utama tadi kepada rekan-rekan agar mudah kita menginventarisirnya. Tetapi di samping itu yang paling utama itu adalah mindsetnya gitu kalau menurut saya Pak, agar kawan-kawan kita seluruh komponen, seluruh unsur yang ada di sekolah tidak lagi berpikir deficit based approach, tapi berpikir asset based approach. Begitu Pak, kalau ya untuk mengomentari Bu Netwa. Terima kasih Pak, demikian menurut saya. Penekanannya dari 7 aset itu aset manusialah yang harus betul-betul mendapatkan penekanan ya Ibu ya. Teman-teman sepakat ya itu tadi. Penekanan penting. Ya benar Pak, karena ada yang Jadi kesimpulannya dari 7 aset yang kita punyai, aset sumber daya manusia adalah aset yang paling harus kita perhatikan. Atau ini yang diutamakan untuk dikembangkan gitu kalau kesimpulan Ibu tadi ya. Kalau aset yang lain sih gampang. Benar setuju. Oke, gitu ya. Oke. Ada pandangan yang berbeda. Ya, mungkin benar. Ada aset modal nih atau aset politik, aset budaya. Apakah kita sepakat bahwa dari 7 aset yang ada, aset sumber daya manusia atau aset manusia itu betul-betul aset yang lebih berharga daripada 6 aset yang lain. Walaupun aset lain juga sangat berharga, tapi yang dominan itu. Sepakat seperti itu atau ada yang pandangan lain? Tidak ada pandangan lain ya. Sepakat seperti itu. Baik. Nah, berarti kalau kita masuk di modul 2 dan kemudian kita berada di sekolah, yang kita lihat dulu adalah sumber daya manusianya. Kemudian kita berpikir berbasis aset bahwa ini semua pasti bagus. Karena bagus, maka semua kelemahan tadi menjadi lebih ringan untuk kita jalankan. Bahkan banjir pun itu menjadi potensi untuk pembelajaran. Katakan tadi berenang tidak perlu cari kolam renang kan itu minimal begitu. Atau mau bermain air tidak perlu datang, karena kalau di Jawa bermain air itu 1 jam bisa puluhan ribu anak-anak diminta untuk bermain air saja itu. Nah itu kalau banjirnya 3 bulan berarti minimal kita akan bermain air dengan gratis. Nah gitu. Ini berarti mindset yang luar biasa, dan dari mindset itulah kemudian muncul program-program lain yang kemudian bisa berjalan, bahkan akhirnya mencari jalan keluar bagaimana pembelajaran saat banjir tadi. Oke, luar biasa. Ini sebuah kesimpulan yang menurut saya patut dihargai, dan memang begitu. Kalau kita sudah bisa begitu, maka tidak ada guru itu mengeluh dengan kekurangan di sekolah, kan begitu kesimpulannya ya. Tidak ada guru itu di sekolah ngeluh nih gara-gara tidak ada internet, tidak ada fasilitas lain, tapi bagaimana kita memanfaatkan yang sudah ada itu. Nah itu berarti kalau boleh disimpulkan, orang yang berpikir berbasis aset itu tadi saya cuplik di atas tadi, orang yang selalu bersyukur. Bukankah kalau di ajaran muslim, teman-teman yang muslim ini ada la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabil sadid ya. Nah, masuknya di situ kalau kita mau mendalami di teman-teman muslim ya. Nah, jadi kalau kita mau bersyukur dengan kondisi kita, berpikir positif, pasti kita akan ditambah rezeki kita. Nah, banjirnya mungkin tiba-tiba hilang tadi ya Bu. Saya doakan begitulah kalau kita berpikir positif kemudian bisa memanfaatkan. Baik, satu modul masih belum kita diskusikan, walaupun ini kita balik dari belakang. Bukan berarti modul 1 tidak terlalu penting dan nomor 3 tidak sangat penting atau dibalik. Tapi sebenarnya semua modul itu memiliki keterkaitan. Bahkan ini 10 modul itu saling berhubung-hubungan. Saya cek yang nomor 1 naik itu berarti sekarang Bu Lilia. Betul ya? Fasilitator 8 itu Bu Lilia ya, betul ya? 88. Betul Bu Lilia, betul ya? Halo? Buka suaranya Bu Lilia, betul? Fasilitator 88 kalau di sini. Kalau di catatan saya Bu Lilia. Oh, belum masuk suaranya Bu Lilia.
Bu Lili ada kendala? Sepertinya Pak, tadi masih ada beliau, sekarang hilang Oh Pak. iya. Kalau gitu kita lanjutkan Bu Men ya. Silakan. Oke, terima kasih Bapak fasilitator kami, Bapak instruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan hebat semua. Mohon maaf, Bunda lama dah dapat izin masuk. Tadi keliling-keliling sana sono sini, baru jam 4 baru terbuka jendela, baru terbuka pintu. Salah Tapi mungkin ini Bu, ya. Iya Pak, mungkin ini rezekinya sore hari ini, insya Allah. Udah diminta link sama kawan-kawan tapi belum cukup mungkin ini apa izinnya. Boleh, apakah Bunda menjawab yang ini Pak dijawab atau kemudian nanti stressing pada 3.1 ya, seperti teman-teman. sama yang kawan-kawan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kawan-kawan, walaupun udah terlambat ya, mudah-mudahan bisa connect. 30 menit ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah mempelajari 3 modul dalam paket 3, terutama dengan perspektif peran baru Anda? Perasaan jelas alhamdulillah senang, bahkan sangat senang sekali Bapak. Kenapa dikatakan sangat senang sekali? Walaupun selama ini kita juga udah ikut PP, pasir, tapi berbeda di saat kita sekarang CGP itu kita agak belajarnya agak berbeda dikit ya. Sementara kalau kita PP dan pasir mungkin sifat kita tidak belajar sebagaimana rakyat peserta CGP. Artinya lebih kita dalami sedikit-sedikit berbeda dengan waktu kemarin. Nah, jadi waktu kita belajar di paket 3 ini, banyak hal ilmu yang selama ini mungkin tidak terlalu kita pahami, kiranya ilmu di modul 3 ini luar biasa sekali. Dan sangat-sangat penting untuk dapat kita terapkan. Kita terapkan langsung. Misalnya, di antara modul 31, 32, 33, materi mana yang paling membekas bagi Bapak Ibu? Mengapa? Kalau Bunda yang membekas itu Bunda Pak modul 3.1. Kenapa? Di sini kan ada pengambilan keputusan, ada dilema etika, dilema moral. Rasanya ya, waktu pengambilan keputusan kemarin itu rasanya kita berada di pihak yang belum sempurna, walaupun sempurna itu tidak milik kita ya Pak ya. Jadi rasa yang kita ambil tuh waktu itu entah kita kurang tepat mengambil keputusan, entah yang kita putuskan itu rasanya kurang adil. Nah, waktu mengambil keputusan itu rasanya kurang kita perhatikan prinsip-prinsip pengambil keputusan itu. Jadi sampai sekarang pun perasaan kita, kenapa saya tidak begitu paham ini dulu dalam pengambilan keputusan. Padahal di sekolah tuh selalu kita dihadapkan kepada dilema etika. Nah, itu dia. Nah, mengapa terkesannya? Yaitu mungkin suatu kelalaian juga bagi kita. Materi itu sangat berada selalu di lingkungan kita, tetapi materi itu tidak cukup sempurna kita pahami secara matang gitu. Itu diri kita sendiri ya Pak ya. Karena itu memang kita rasakan setelah kita mengambil keputusan bersama kawan-kawan kah, atau bersama guru atau wali kelas kah, terutama yang berkaitan dengan kasus kenakalan anak-anak. Nah, ini dia. Karena mengapanya tadi begini Pak kami di sekolah kami itu banyak sekali anak-anak yang terkontaminasi pergaulan-pergaulan kurang beretika. Artinya banyak anak-anak kami itu yang hilang kontrol, membuat perjuangan ekstra dari tim TPPS. Tim TPPS itu adalah tim penertib peraturan sekolah. Contoh, anak udah diantar oleh orang tuanya, ada juga lagi yang tidak sampai ke sekolah, mampir di kedai dekat warung dekat sekolah, disembunyikan pula oleh orang punya kedai. Nah, ini pula yang anehnya. Anak udah diantar oleh abangnya langsung ke SMA, anak ditinggal di gerbang, udah bersalam juga dengan bunda. Mas, nanti jam masuk enggak ketemu dalam kelas. Dicari, kiranya udah mampir di kebun-kebun sawit di sebelah sekolah dekat desa. Ya. Nah, ulang lagi,
dicari anak yang dalam kelas tadi tidak masuk. Nah, sepakat dengan guru BK. Ibu-ibu, tidak mungkin anak kita biarkan gini, apa langkah kita? Anak tim bicara, begini Bunda, kita catat setiap hari. Udah 3 kali tidak juga masuk, kita panggil orang tuanya. Ya Bunda nyerah kayaknya lah. Pokoknya anak kita jangan rugi. Ya kita uji begitulah guru BK. Jangan nyerah lah Bunda, yuk kita panggil orang tuanya. Udah panggil 1, 2, 3. Nah di saat mengambil keputusan, menengok orang tuanya nangis, awak udah terharu pula. Rasanya anak yang membuat ini rasanya terasa pula sama awak. Menengok anak mangguk-mangguk rasakan iya. Oh, tobat sambal lado kata orang Minang. Udah kata tak mungkin sampai buat lagi ya. Yang awak sama guru BK udah terbawa arus pula. Ya kasihan awak sama anak nih, udah kasih lagi kesempatan. Ya kalau gitu ya janji baik-baik memang sekolah ya nak. Waktu itu iya. Besok pagi masuk sekali, masuk 2. Hari ketiga ulang lagi, daya jangkit lagi penyakitnya. Nah jadi di saat mengambil keputusan modul 3.1 udah jadi kami rasanya dilema etika tuh belum bisa menempatkan proporsi mana yang adil, proporsi mana yang seharusnya. Nah, itu Pak makanya Bunda berkesan yang nomor 2 itu modul 3.1. Nah, kemudian kalau yang ketiga, dalam modul yang 3 itu, materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami, mengapa? Yang paling lama itu, kalau yang kami alami, modul 3.2. Nah, kenapa dikatakan paling lama? Karena di situ yang 7 itu, walaupun kita udah simpulkan tadi adalah modal manusianya yang katakanlah di situ, itu yang paling rekornya dekat dengan kita, tapi aset yang lain itu juga sangat-sangat berada di sekeliling kita, tetapi selama ini belum termanfaatkan. Nah, Bunda contohkan aja di sini. Yang nomor 3 ini, di saat kami berkasus kepada anak-anak yang di bawah tidak disiplin tadi, kami coba aset manusianya itu kami rangkul. Ini besok hari Rabu, masih ini cerita kami undanglah tokoh-tokoh masyarakat dalam upacara 28 Oktober kemarin. Nah, ini usul Bunda. Bagaimana kita manfaatkan aset yang ada? Kita punya wali nagari kalau di Minang, kita punya jorong, kita punya ketua pemuda, kita punya tokoh masyarakat. Kalaulah di sebelah sekolah ini kita tidak leluasa melarang anak ke situ, berarti itu warganya Pak Jorong, Pak Wali Nagari, ya Bunda bilang begitu. Nah, setelah itu hasilnya kami rembukan. Iya Bunda, kita undanglah Wali Nagari sama-sama di sini, kita buat pula suatu komitmen bagaimana biar masyarakat tuh agak mendukung lah menegakkan peraturan anak ini. Nah itu artinya aset selama ini mungkin kita tonton saja. Nah kami perdalam rencana kami, insya Allah dilibatkanlah tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama menertibkan anak-anak yang suka merasa menang melanggar aturan tadi. Nah itu makanya lamanya punya prosedur panggil, kemudian evaluasi, kemudian dikaitkan pula dengan pendapat orang tua, artinya punya schedule yang punya rentan waktu. Nah, tuh. Oke, kalau kita tengok nomor 4, dari modul 31, 32, 33 materi mana yang paling ingin Ibu Bapak berikan rekan sejawat di sekolah? Mengapa? Balik yang tadi lagi, Bunda bukannya ingin, sudah Bunda coba, yang akan Bunda terapkan yang sedang terapkan ini modul 3.2 tuh. Sampai Bunda gini kemarin, Bunda kumpulkan wali kelas, ibu-ibu, kadang-kadang mungkin anak kita tuh tidak tertarik dia dengan kita yang tuek-tuek nih, Bunda bilang gitu. Bagaimana kalau tidak pakai baju seragam kita setiap hari? Bolehlah berwarna-warni baju Bapak Ibu. Kok tertarik anak-anak kita dengan warna-warni? Sampai ke situ terpikir. Oh jadi boleh berbaju lebaran bagi ya Bunda, kata guru-guruku. Boleh, yang penting bebas kita coba pula, mana tahu kita resep gitu. Berpassion lah dikit guru-guru ini nak tertarik anak-anak bujang-bujang tuh, jangan yang tuek-tuek aja di tengok. Sampai ke situ kata Bunda. Oke, itu satu. Yang kedua, Bunda bilang gini, kan ada wali murid Bapak Ibu yang jadi polisi. Nah, ada.
Jadi bidan ada. Bagaimana kalau Bapak Ibu panggil ke sekolah, kita bawa pula kelas parenting, Bunda bilang gitu. Kita coba pula anak-anak tuh menengok bagaimana polisi, bagaimana bidan, bagaimana yang ini. Kok tertarik pula dia nengok guru baru dari orang tua nih, Bunda bilang gitu. Artinya asetnya Bunda bawa ke situ. Jadi udah sedang dischedule pula oleh guru-guru tuh, supaya nanti belum jalan, sedang proses. Dalam rangka Hari Pahlawan, Bunda, kita undang nanti wali murid yang punya profesi. Kita hadirkan anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kami kok tertantang juga dikit. Nah, itu sedang digarap sekarang. Kemudian materi yang diterapkan lagi seperti modul 3.2 tuh Bapak. Kemarin Bunda kumpulkan guru PPKN dengan guru IPS. Bunda tantang begini. Ibu-ibu, coba tanya di kelas tuh, apakah masih tahu anak-anak Bapak Ibu siapa pahlawan-pahlawan daerah, pahlawan-pahlawan nasional? Kok gitu kata Bunda, katanya. Kita mau masuk Hari Pahlawan nih, jangan-jangan anak kita kepikirnya hanya main PS, main game, jangan itu aja yang kepikir, Bunda bilang. Dibalas oleh guru-guru doa. Iya Bunda, aku tanya siapa pahlawan Imam Bonjol tuh dari mana, kata aku datang. Dibilangnya dari Jawa Bunda, katanya. Kan udah lelet anak kita, Bunda bilang gitu. Nah berarti nanti yang salah kita. Oh, ada pula guru senior katanya. Bunda, aku ketemu juga anakku Bunda. Aku tanya kepanjang MPR, kata guru PKN. Nggak tahu dia kepanjang MPR. Aku tanya kok nggak tahu, nggak belajar kami Bunda. Malu aku rasanya dibilang tidak belajar, udah tua aku ngajarkan PPKN itu juga aku ajar. Kata Bu Yus ini. Jadi artinya Bunda bilang pula begini. Aset apa yang bisa kita manfaatkan ya kawan-kawan supaya anak kita ini tertarik di dalam ini? Ada ndak ide, aku bilang. Nah ada lagi ide Pak manfaatkan ini. Kata guru-guruku begini. Izin Bunda kami coba belajar di luar Bunda. Tapi tidak belajar berupa konten seperti buku. Apa misalnya Bunda bilang, kami suruh nanti rencana kami membuat karikatur, membuat sejenis tulisan melukis-lukis, karena anak kita suka melukis-lukis tangannya, melukis-lukis buku, melukis-lukis meja, tapi temanya adalah Hari Pahlawan dan Guru. Nah, ini kata guru. Bunda izinkan, kata Bunda, dengan catatan terkontrol. Mau di luar pohon, mau duduk di dekat kebun belakang, mau duduk di lapangan bola, dengan catatan kita coba. Mana tahu memanfaatkan karya Bapak Ibu itu, aset yang tertimbun itu bisa membangkitkan semangat anak, tidak bosan belajar dengan guru yang tuek-tuek ini, nanti bisa termanfaatkan menjadi aset untuk memotivasi anak yang sedang malas belajar. Tapi hasilnya belum tahu dong Pak, karena masih dalam tahap ingin mencoba. Itu dia yang nomor 4. Nah, mengapa tertarik untuk itu? Sebenarnya bukan mengapanya lagi. Kami yang di sekolah tuh Pak katakan bosan, enggak boleh bosan. Udah agak kewalahan kami menghadapi anak, enggak banyak, tapi anak-anak yang enggak mau belajar maksimal, suka cabut, suka di luar itu, udah mulai guru-guru tuh, Bunda nanti kita berbuat, kita dipenjarakan pula katanya. Siapa yang mau penjarakan? Aku bilang gitu. Tengoklah banyaknya berita-berita. Kalau guru agak keras nanti kita salah. Lunak kita Bunda, kayak itulah anaknya. Atau ngajar asal-asalan aja lah. Udah Bunda kumpul pula. Sekarang tergantung niat, aku bilang. Jadilah guru profesional, jadilah guru yang seperti apa niat kita waktu kuliah dulu. Berhasil enggak berhasil Tuhan akan tanya nanti kita udah coba, Bunda hilang itu. Jadi sekarang kita jelaskan dulu aset kita semua yang 7 ini kita upayakan Bapak Ibu sesuai dengan kondisi kita. Nah, sedang proses supaya dalam rangka Hari Pahlawan dan Hari Guru. Mudah-mudahan jadi jimat jitu ini modul 3.2 ini. Itu dia. Nah, kemudian kalau yang nomor 5, dalam modul 3.1, 3.2, materi mana yang sudah akan terapkan? Sama jawabnya itu. Yang kami coba terapkan itu modul 3.2 dalam proses. Mudah-mudahan
anak senang, guru senang, tapi masih ada guru yang bengong, linglung segala macam. Sedangkan ini aja ndak jalan Bunda, apalagi ini. Aku pesimis. Ada juga yang gitu. Kata Bunda, sekarang siapa yang merasa agak tertantang dulu silakan, walaupun 1 dan 2 orang. Yang lain ndak pun misalnya nanti merasa itu boleh menonton dulu, kata Bunda. Jadi untuk berubah ini ndak juga langsung direspon walaupun udah guru Pak walaupun udah sarjana. Jadi kata Bunda, siapa yang mau yuk oke monggo, mana yang tidak yuk nonton dulu. Nah, itulah yang ada di sekolah kami. Jadi kuncinya Pak, kami agak terfokus pada modul 3.2 aset yang 7 itu insya Allah akan diajak teman-teman sejawat bagaimana pembelajaran yang bermutu, berpihak kepada murid, kita manfaatkan yang ada, mana yang belum kita garap, insya Allah kita coba menggarap. Barangkali itu Pak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pulmen tadi ya, betul ya? Iya Bu Pak. Evida, Bu Evida atau Bu Pulmen ya panggilnya? Boleh aja Pak terpanggilnya Bunda sebenarnya. Bunda Pulmen. Ya Bunda, saya gigi saya tidak bisa selalu terlihat nih dengar suara Ibu Evida. Ada 2 yang membuat gigi saya selalu terlihat. Yang pertama karena memang nada Melayu Sumatera Barat sangat kental. Kalau teman-teman tidak begitu kelihatan ya. Dan ini yang mendengarkan orang Jawa ya. Itu 1. Yang nomor 2, contoh-contoh yang menggelitik yang kemudian Ibu sampaikan sambil berkelakar. Apalagi ya hasilnya belum ada Pak, wong ini baru mencoba. Itu justru saya semakin seneng deh. Lucu, tapi ini adalah sesuatu yang memang faktanya seperti itu ya Bu Evida ya. Iya Pak. Kita sebenarnya yang saya lingkari itu 3.1 Bu Evida tadi. Saya ingin mendapatkan penekanan, tapi Ibu ternyata tekan di 3.2 tuh. Pengambilan keputusan tadi, apakah ini itu dilema etika atau bujukan moral, itu yang belum tersinggung sama sekali. Walaupun tadi di bagian pertanyaan pertama sebenarnya Ibu mengarah ke sana dikit ya. Tapi kalau pertanyaan 2-5 ini tekanannya ada di 3.2, nambahi teman-teman tadi. Luar biasa, ini pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang berbeda dari teman-teman yang pembicara sebelumnya di 3.2 tadi Bu Evida ya. Luar biasa Bu Evida, layak untuk tepuk tangan, dan mudah-mudahan betul-betul bisa dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan saya doakan segera untuk bisa dievaluasi, itu menjadi best practice Ibu. Insya. Ada berapa tadi catatan saya? Ada 5 hal tadi yang jenengan coba. 5 hal itu bisa menjadi best practice semuanya tadi. Luar biasa tadi, sangat bagus. Saya tidak lagi mengomentari karena sudah sempurna itu yang sudah disampaikan Bu Evida. Pengalaman yang luar biasa, saya juga belajar dari Bu Evida. Baik, Pak Amir itu nongol Bu Evida gara-gara suara Ibu. Tadi kan Pak Amir agak ngantuk. Ketua kami itu Pak, ketua kami itu. Pak Amir itu sudah hidupin Pak, sudah hidupin dengan kopi. Begitu keluar itu giginya juga tidak bisa dengar suara Ibu. Sama dengan saya. Jangan-jangan terbayang waktu sekolah dulu juga ngejar-ngejar orang-orang yang terlambat, anak-anak yang cabut. Itu kali ketua kami itu. Dia Pak Mian, Bunda Pulmen ini spesialisnya itu Pak Mian. Gitu ini ya, kelompok Bunda Pulmen selalu penyemangat. Ya, luar biasa, nadanya tuh Pak Amir. Pak Amir bisa memberi penegasan nih Pak di 3.1 Pak Amir, yang tadi Bu Pulmen belum, masih sedikit diulas Pak Amir. Pak Amir, saya langsung angkat saja ke atas ya Pak Amir. Silakan Pak Amir. Oh ya. Nah, kalau sebenarnya Pak, kalau saya yang di 3.1 ini, sebenarnya kalau saya dalam prinsip pengambilan keputusannya Pak, prinsip pengambilan keputusan itu kita masih menerapkan yang rasa peduli, care based thinking kan itu. Kadang kita setiap keputusan kalau kita fokuskan kepada dia prinsipnya itu kan 3 prinsip, hasil akhir,
kemudian peraturan. Kalau kita fokus pada peraturan akan monoton jadinya. Akhirnya kita masih sering menggunakan rasa peduli care-based thinking. Itu yang sering saya gunakan dalam modul 3.1 ini. Karena bagaimanapun etika di atas segala-galanya, peduli juga di atas segala-galanya. Ya, Bunda Pulmena. Saya tertarik tuh Pak Amir. Apakah cara yang digunakan pengambilan keputusan tadi itu karena supaya tidak monoton Pak Amir, atau ada pertimbangan lain? Memvariasikan model tadi. Apakah itu karena supaya tidak monoton atau seperti apa sebenarnya Pak Amir? Nah, intinya satu Pak, memang kalau kita apakan menghindari kalau dia pengambilan keputusan yang monoton, nanti dia terlalu otoriter terlihat Pak, kan itu. Nah, kemudian tapi yang namanya kita manusia kan makhluk sosial. Makhluk sosial perlu mempertimbangkan segala sesuatunya. Contoh Pak, seperti yang bilang Bunda Pulmen, saya juga ini yang dilemanya kan ini mengenai siswa kita. Ketika ada siswa kita yang dia dari ekonomi yang susah, orang tuanya juga susah, kemudian sering terlambat, sering mengerjakan tugas, itu keluhan para guru. Ketika kita rapat penentuan kenaikan kelas, para guru-guru yang sudah yang sudah muak dengan kelakuan anak-anak kita ini, dia otomatis akan menjudge. Tidak usah kita naikkan, karena data kita lengkap. Nah, kalau kita sebagai kepala sekolah itu harus kita cari. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak boleh matikan yang namanya masa depan siswa. Belum tentu anak yang pintar itu nanti akan berhasil sukses dan hormat dengan kita. Bahkan anak yang agak kurang karena mungkin faktor orang tuanya ekonomi lemah, karena faktor yang lain sebagai hal itu jadi pertimbangan. Nah, akhirnya saya biasanya kalau seperti ini saya upayakan bagaimana menggugah hati para guru dan wali kelasnya supaya anak kita ini kita berikan kesempatan, namun tidak langsung naik kelas. Kita berikan kesempatan mana kelemahannya. Tugasnya tidak masuk. Oke, kita beri tenggang waktu. Berikan waktu dia dulu agak 1 minggu ke depan. Nah, walaupun sudah menerima rapor, karena biasanya kan kita rapat Pak 3 hari sebelum menerima rapor, kan itu. Nah, sebelum nanti di awal pembelajaran 1 minggu atau 2 minggu pertama, silakan ini minta ke anak untuk menyelesaikan segala permasalahan tugas-tugas. Sehingga anak ini kita berikan kesempatan juga untuk naik ke kelas, sehingga nanti dia juga bisa melanjutkan pendidikannya, kan itu. Rata-rata Pak yang saya temui itu faktor ekonomi kenapa dia terlambat, kan itu. Pagi-pagi masih membantu orang tua. Kadang ada orang tuanya pagi sudah pergi ke kebun, katanya Pak. Sudah pergi ke kebun, akhirnya dia yang mengapa lagi untuk memasakkan adik-adiknya makanan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, hal seperti itu makanya saya lebih suka care-based thinking setiap memberikan keputusan Pak. Saya ingin kembali klarifikasi Pak Amir. Tadi pertanyaan saya, apakah ketika kita memilih ini berbasis hasil akhir kah atau yang lainnya, itu karena variasi atau karena apa? Penekanannya karena apa? Kalau boleh di ini. Kalau penekanannya Pak sebenarnya kan itu gitu maksud saya. Mengapa pilihan itu yang dipakai begitu maksud saya? Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan kemudian tiga itu kita pilih salah satu? Pertimbangannya ya rasa peduli kita Pak, rasa kasihan kita jadinya, kasihan dan berempati. Karena dengan penyebab yang bisa kita terima secara akal Pak. Berarti kesimpulannya bukan variasinya dong. Karena apa? Kebutuhan situasi permasalahan yang dihadapi. Iya, kondisi. Situasi dan permasalahannya. Saya ulang, kebutuhan situasi permasalahan, bukan supaya bervariasi karena tahun kemarin semua kita sudah berbasis ini peraturan kemudian sekarang enggak lah. Padahal butuh itu menggunakan itu. Nah gitu. Jadi ini 3 itu tidak ada yang salah Bapak.
dan tidak ada yang benar. Benar semua, Pak. Iya, Benar betul semua dan bisa salah semuanya, tergantung situasi yang kita hadapi. Hadapi. Jadi bukan karena kita memvariasikan, saya ulang karena tadi statement Pak Amir kan di situ ya, makanya ini saya ikut meminjam istilahnya Pak Prabowo, kalau ada orang yang sedang korupsi akan saya kejar sampai kemarin Kutub Utara. Pidatonya Pak Prabowo. Sekarang pidatonya Pak Amir saya kejar sampai akar Kutub Utara juga. Alasan satu kata tadi bahwa Pak Amir menyatakan karena ada variasi, padahal alasannya bukan variasi nih. Kalau kebutuhan situasi, persoalan atau situasi yang sedang dihadapi. Jadi kita menyesuaikannya di situ. Baik, ini kira-kira penekanan saya di situ nih. Pak Alfian sudah keluar nih. Jadi saya ulang sekali lagi, makanya tadi saya kejar terus Pak Amir karena satu kata itu kalau tadi didengarkan Bu Evida, kelihatannya kok ada yang janggal ya Pak Amir tadi ya. Kok supaya variasi ya gitu. Nah, gitu itu kira-kira ya. Oke, saya sangat senang. Justru dengan seperti inilah kita akan mendapatkan ilmu dari teman kita yang lain. Baik, jadi tadi ada permasalahan tuh teman-teman, kalau saya tidak salah dengar nih dalam catatan saya. Cuma saya tadi kok tidak lupa siapa tadi. Masih ada kesulitan membedakan antara apakah ini D5 etika ataukah ini bujukan moral. Ya, betul. Pas. Bu Lilis tadi. Ini dijawab Bu Lilis atau saya respon? Monggo Bu Lilis dulu supaya ini ya. Silakan. Terima kasih ya Bu Netwat tadi ya, kalau tidak salah ya Bu Netwat agak kesulitan ya di dalam etika atau bujukan moral gitu ya Pak ya. Sama mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami tentunya Pak ya. Baik Pak, sebenarnya modul 3.1 ini termasuk yang sangat menarik untuk saya sebenarnya. Kenapa? Karena kasus dilema etika itu hampir selalu ada di sekolah, hampir selalu ada. Tidak hanya sebagai kepala sekolah, guru dengan siswa pun mengalami itu. Nah, termasuk jadi perhatian juga ketika ada penyegaran fasil gitu Pak ya, penguatan fasil gitu Pak ya. Di bagian ini saya benar-benar fokus memperhatikan ya. Nah, ada satu instruktur yang sangat kuat di sini membedakan antara dilema etika dan dan bujukan moral gitu Pak ya. Bapak Ibu tinggal tes saja, tes 1 lewat, nomor 2 di 9 langkah pengambilan keputusan ya Pak ya. Tes dengan langkah pengambilan keputusan. Kalau lewat, oke lanjut, nomor 2 lewat. Lanjut, nomor 3 lewat. Nomor 4, kalau tersangkut di nomor 4, maka itu bujukan moral. Kalau nomor 4 lewat, maka itu dilema etika. Kita bisa lanjutkan di pengujian langkah pengambilan keputusan selanjutnya. Begitu Pak ya. Jadi titik titik utamanya itu untuk membedakan apakah itu dia bujukan moral atau itu terletak pada pengujian benar atau salah. Kalau sudah tersandung pada pengujian benar salah, misalnya uji legal, uji regulasi atau uji intuisi dan seterusnya sampai kepada uji publikasi, uji panutan atau idola, jangan sampai ke sana dulu. Uji legal saja deh. Kalau sudah tersangkut di uji legal, maka itu sudah bujukan moral. Begitu Pak. Terima kasih dan menanggapi ya. Iya. Saya sangat tertarik nih. Oke. Cara yang cukup jitu. Salah dan benar itu memang kalau kita lihat dari aturan sudah terlihat ya. Aturan itu, norma itu kan bisa norma adat, norma hukum, norma agama. Ya banyak lagi. Karena itu aturan berkaitan dengan hal itu. Nyangkut, ya betul. Itu pasti kenanya bukan dilema etika, pasti bujukan moral. Dan harus ini sudah jelas harus kita hindari. Tidak boleh, karena itu hitam putih ya. Salah benar itu hitam putih. Ya. Sudah pasti di situ. Karena sudah pasti harus kita hindari. Nah, ketika dilema etika itu tadi kan semuanya benar, makanya tidak ada yang salah. Apakah menggunakan
keputusan 1, 2 atau 3 dengan cara pendekatan 1, 2 atau 3, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tapi yang kemudian membuat keputusan kita jadi benar atau salah tergantung situasi dan kondisi, siapa yang berperan, apa yang sedang terjadi, bagaimana hal itu terjadi. Nah, tadi sudah banyak contoh sebenarnya sudah disampaikan teman-teman, dan saya kira semuanya benar, tapi bisa jadi itu semuanya salah dari sudut pandangnya. Jadi tidak ada benar dan salah di sini. Saya ulang, tidak ada benar dan salah. Ketika kita sudah nyangkut benar dan salah, berarti ada di konsep bujukan moral, ya yang putih yang kita ambil. Sudah tidak boleh tengok kanan kiri. Kata orang Jawa, gak ora oleh lenga-lengo, lurus, tegak lurus. Orang Jawa gak oleh lengah-lengoh. Nah, itu artinya harus lurus, tegak lurus, dengan keyakinan kita pilih yang putih. Sudah tidak, apapun yang terjadi. Nah, apapun yang terjadi. Nah, kalau ini diterapkan dan anak-anak moral ini kita tanamkan pada anak didik kita, kita sebenarnya sudah menjadi KPK, divisi pencegahan. Dengan itu begitu ya. Lah sekarang soalnya sedang rame-rame ini saya sangkutkan ke situ. Jadi ini kita semuanya sebagai guru itu dengan modul 3.1 kita semuanya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bidang divisi pencegahan. Nah, itu kira-kira sudah habis waktu kita, tapi slide belum selesai saya sampaikan. Jadi itu kesimpulan 3.1. Oleh karena itu teman-teman sekalian, 3.1 ini dipegang karena ini terkait dengan attitude. Nah, di sekolah kita, sudahkah kita bisa memilah mana yang bujukan moral dan mana yang dilema etika? Nah, kalau sudah, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jadilah orang yang berkomitmen untuk itu. Baik, nah teman-teman, minggu ini saya kira penugasan sudah jelas ada di dalam ini ya, ada di dalam LMS. Saya tidak akan mengajari burung terbang dan katak berenang, tapi teman-teman selesaikan secepat-cepatnya. Yang kemarin sudah ngerjakan WA saya, insya Allah tadi juga sudah saya cek, dan nanti akan saya sisir lagi supaya tidak ada yang ketinggalan. Kemarin saya di angkatan 10 rekognisi itu sudah saya klik semuanya sudah beres. Ketika sampai hari H penilaian kemarin, kok saya masih ditagih, Pak ini ada yang belum. Saya cek ternyata ada yang revisi tapi tidak WA saya. Jadi akhirnya sudah dinilai tapi di sana itu tidak terinput. Di sini saya lihat sudah ternilai, maka saya minta namanya siapa itu di modul berapa. Maka saya klik ulang begitu. Save ulang. Nah, nanti Ibu sebagai fasilitator nanti akan juga terjadi seperti itu. Jadi kalau ada yang revisi sudah dinilai oleh jenengan nilai, sudah dilihat di modul itu sudah 10 pekerjaan terkumpul, 10 sudah dinilai. Ternyata di sana tidak terbaca karena memang teman-teman CGP melakukan revisi tapi tidak memberikan kabar kalau itu saya revisi Pak pekerjaannya. Nah, itu karena di sana pekerjaan baru itulah yang dianggap belum dinilai. Ini pengalaman saya kemarin, jangan sampai terjadi di angkatan 11 ini. Saya agak ini soalnya banyak 7 Pak, milik jenengan itu 10 CGP rekognisi, yang lulus hanya 3 loh Pak ini. Bener aku ini lulus semuanya, saya bilang begitu. Enggak Pak, ini hanya 3 Pak yang lulus. Coba saya dikasih namanya itu, saya cek ulang malam-malam jam 11. Alhamdulillah, ini ternyata sudah saya nilai, kemudian melakukan revisi, dan kemudian tidak sudah saya anggap ternilai, ternyata tidak. Nah, itu kira-kira pengalaman saya. Mudah-mudahan nanti ini, tapi melihat Ibu kemarin ada teman yang sudah WA tapi saya lupa, ini belum saya cek ulang, tapi ada catatan siapa yang kemarin belum, ini saya catat dalam buku harian saya. Terima kasih banyak teman-teman
kita sudah bergabung di modul ini, tak terasa kita sudah berakhir, dan aksi nyatanya harapan saya betul-betul dikerjakan itu betul-betul hal baru gitu. Bukan yang sudah dilaksanakan 10 tahun atau 5 tahun yang lalu kemudian kita ceritakan menjadi aksi nyata, tapi betul-betul merupakan hal baru yang betul-betul kecil aja, peristiwanya kecil saja, tapi betul-betul yang baru. Kalau yang begitu nanti betul-betul kita berdampak pada diri kita. Tapi kalau sudah ada hal yang baik, oh tapi kok ini cocok ya dengan aksi nyata kita, kemudian ibu pakai lagi, ibu tidak mendapatkan pengalaman untuk menerapkan 3.1, 3.2 dan 3.3, terutama bagaimana membangun ownership tadi misalnya begitu, bagaimana merancang proposal yang betul-betul itu karya kita. Saya kira itu penekanan saya ya. Sedangkan yang lain insya Allah sudah cukup sangat bagus, dimana kalau saya mendampingi ibu tidak menyenangkan, ya itulah kelemahannya Rasmian, dan mudah-mudahan semuanya menerima. Kalau nanti butuh ada semacam ruang kolaborasi di luar ruang kolaborasi ini, monggo dibuat ruangannya untuk kita saling berbagi hal lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini tadi teman-teman ada yang belum sholat asar, kalau di tempat saya sudah selesai beres, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat hari ini, sehat untuk seterusnya, dan bisa mengerjakan, lulus semuanya, dan segera menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang, kalau yang mohon maaf ya Pak ya, kalau ada yang salah komunikasi dari kami. Terima kasih banyak. Saling memaafkan Pak. Saling memaafkan. Orang Jawa ya seperti itu. Nah ini saya foto dulu. Oke. Kemudian teman yang tidak bisa masuk di ruangan ini, nanti kalau sudah sembuh kita kita ajak untuk masuk mengulangi ruang kolaborasi ya, karena tercatat ini tidak bisa ini kan gambarnya ada, jadi hanya 9 ya, kan kurang 1 nanti dihitung tuh, nanti sambil teman-teman kita siapa yo yang tadi, nanti saya cek ya, nanti kita Ibu Lela Masa terlempar Mas apa? Ibu Lilia Mas yang apa? Kita akan ini nanti kalau memang tidak perlu ya tidak perlu, tapi nanti akan saya coba untuk kita komunikasi. Ada masuk lagi. Ya, terima kasih banyak. Udah masuk. Terima kasih banyak. Sudah rekamannya sudah habis. Terima kasih banyak, kita sudah bergabung, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan. Selamat menjalankan sholat asar bagi yang belum. Selamat berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ibu. Iya. Oh iya tadi terlempar ya, nggak apa-apa. Oke, makasih banyak.